Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, moga-moga sehat selalu ya. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Umi Khofifatunisa, NIM 1813304 kali 353, kelas 6 PGSD A3. Program Studi PGSD, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Nah teman-teman, proposal penelitian yang akan saya presentasikan berjudul Hubungan antara metode pembelajaran dengan hasil belajar siswa SD kelas 2 SDN 1 Karanggunang. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Oke, langsung saja yang pertama yaitu kita memasuki pada bagian latar belakang. Latar belakangnya, adanya perubahan kurikulum membawa implikasi terhadap perubahan proses pembelajaran. Perubahan yang dimaksud adalah dari proses pembelajaran yang menggunakan metode ceramah atau diskusi berubah dalam proses pembelajaran yang menggunakan berbagai metode-metode pembelajaran yang terbukti secara efisien dapat merubah pola pikir peserta didik yang secara langsung berdampak pada meningkatnya hasil belajar peserta didik dan memberikan peranan yang besar terhadap kemajuan-kemajuan yang dicapai peserta didik selama proses pembelajaran secara menyeluruh. Yang kedua yaitu pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya uraikan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa hal terkait dengan masalah yang ada. Yang pertama yaitu kurangnya kreativitas seorang guru dalam menggunakan metode-metode dalam proses pembelajaran. Yang kedua, hasil belajar peserta didik setelah diterapkannya beberapa metode pembelajaran dalam proses belajar. Yang ketiga yaitu kajian teoritis. Dalam kajian teoritis meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu metode pembelajaran. Dalam metode pembelajaran diantaranya ada tentang pengertian metode pembelajaran, pemilihan metode pembelajaran, serta penerapan metodologi pembelajaran. Yang kedua yaitu prestasi atau hasil belajar, dan yang ketiga tentang pembelajaran tematik. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Hasil penelitian relevan yang sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewan Putra Darmawan tahun 2018, yaitu tentang penggunaan metode pembelajaran discovery terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik kelas 5 mata pelajaran matematika Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5, Tulung Agung tahun ajaran 2017-2018. Dalam proses pembelajaran yang menggunakan metode discovery, peserta didik tampak lebih bersemangat dan mengamati secara seksama proses discovery yang dilakukan. Selain itu, siswa lebih banyak bertanya tentang materi-materi yang kurang paham. Perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, pada penelitian ini menggunakan metode discovery, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan berbagai macam metode-metode pembelajaran. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam proposal penelitian ini yaitu kurangnya minat belajar siswa serta rendahnya hasil belajar siswa. Kemudian menjadi satu yang disimpulkan mapel tematik membingungkan bagi siswa sehingga memperoleh penerapan berbagai metode pembelajaran, di mana penerapan ini menarik minat belajar siswa dan hasil belajar siswa meningkat. Dan dapat disimpulkan yaitu hubungan antara metode pembelajaran dengan hasil belajar siswa. Yang kelima yaitu metode penelitian. Ada beberapa hal yang ada dalam metode penelitian. Yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik, di mana artinya yaitu penelitiannya dilakukan secara natural atau natural setting. Yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian.
Penelitian hubungan antara metode pembelajaran dengan hasil belajar siswa kelas 2 dilakukan di kelas 2 SDN 1 Karanggundang. Adapun waktu penelitiannya yaitu tanggal 26 Juli 2021. Selanjutnya yaitu lanjutan dari metode penelitian yaitu prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tahap persiapan, yang kedua, tahap pelaksanaan, dan yang ketiga, tahap pelaporan. Yang keempat, yaitu data dan sumber data. Data dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder, sedangkan sumber data juga dibagi menjadi 2, yaitu sumber data primer serta sumber data sekunder. Yang kelima yaitu teknik dan instrumen pengumpulan data. Dalam hal ini yaitu ada wawancara atau interview, pengamatan atau observasi, dan juga dokumentasi. Yang keenam yaitu keabsahan data. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan meliputi yang pertama yaitu uji validitas. Di dalam uji validitas ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain yaitu yang pertama yaitu triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Yang kedua, terdapat 2 macam triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik berarti penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Yang ketiga yaitu review key information. Dalam mengkomunikasikan unit-unit laporan yang telah disusun dengan informannya. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah laporan yang ditulis tersebut merupakan pernyataan atau deskripsi sajian yang dapat mereka setujui, sehingga peneliti dan informan memiliki pemahaman yang sejalan terhadap data atau hasil yang diperoleh. Yang keempat, mengembangkan member check. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi, tujuan member check adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. Yang ketujuh yaitu teknik analisis data dan interpretasi data. Analisis data dan interpretasi data menurut model Milus dan Huberman terdapat 6 metode utama yang berguna untuk menganalisis data, yaitu pertama, context summarization, yang kedua, post encoding, yang ketiga, pattern encoding, yang keempat, memoing, yang kelima, set analysis meeting, yang keenam, interim set summary. Kemudian ada juga teknik analisis data dan interpretasi data menurut Smartley, dan analisis data dan interpretasi data metode perbandingan tetap. Nah, teman-teman, pada bagian daftar pustaka, di sini kurang lebih saya hanya menyantumkan 3 saja. Tetapi sebenarnya mungkin ada 20 yang saya jadikan sebagai referensi dalam penulisan proposal penelitian saya. Pada bagian lampirannya, ada juga kisi-kisi instrumen penelitian, kisi-kisi instrumen observasi, serta dokumentasi berupa foto hasil penelitian yang saya lakukan. Nah, teman-teman, sekian dari presentasi yang saya lakukan mengenai proposal penelitian saya, yaitu hubungan antara metode pembelajaran dengan hasil belajar siswa kelas 2 SDN 1 Karanggundang. Apabila ada kesalahan,
maupun salah kata yang saya ucapkan dalam presentasi yang saya lakukan tadi, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah menonton video saya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.